memantau anak-anaknya. Baik, untuk mempersingkat waktu untuk pembahasan soal tryout Star Ambis kali ini akan dibahas bareng Pak Yaya. Baik, untuk waktunya saya persilahkan kepada Pak Yaya. Halo, Assalamualaikum Pak, udah siap Pak? Error. Ngehang. Tapi udah masuk sih di sininya Pak. Iya. Ini anak-anaknya masih pada tidur kayaknya ya. Halo. Nah, nggak bisa ya. Nah, ini ada yang satu lagi nih yang masuk, Syahdita. Halo Syahdita. Oh ya, untuk pemenang 50 besar tryout kemarin, itu sudah saya kirimkan tempo hari ya mengenai peringkatnya melalui Gmail. Tapi kalau misalkan ada yang lupa atau ingin informasi lebih lanjut, insya Allah nanti akan saya share juga di akhir sesi sama di grup Telegram sama WA ya. Dan untuk voucher ini hanya berlaku untuk di kawasan daerah Nurul Fikri Bandung Raya dan Cimahi saja. Halo Pak Agung. Ya Pak. Udah, insya Allah siap. Kelihatan nggak? Oke, alhamdulillah. Kelihatannya apa Pak Agung di Pak Agung? Pembahasan TUTBK 2021. Berbentuk slide ya berarti ya? Ya. Oh iya. Enggak sih Pak, untuk gambar satu aja. Ya, slide kan bukan? Iya betul. Slide. Siapa? Baik, kita mulai untuk pembelajarannya bersama Pak Yaya. Kepada Pak Yaya saya persilahkan. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halo. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terima kasih kepada Pak Agung dan semua reng-rengan dari Nurul Fikri yang sudah bekerja keras sehingga terlaksananya pembahasan UTBK, pembahasan PO UTBK 2021, persiapan SBMPTN 2022 ya. Hari ini kita akan membahas matematik teman-teman sekalian, dan saya informasikan bahwa ini juga di live bahasanya di apa Pak Firman? Di live gitu, di live streaming di YouTube channel NF Bandung ya, NF Bandung. Baik, kita akan bahas satu persatu ya. Nanti teman-teman sekalian, kalau ada yang mau tanyakan langsung aja open mic, atau kalau yang malu boleh lihat di chat gitu ya. Baik, yang pertama anak sekalian gitu ya. Ini yang pertama. Kok nggak bisa ya? Kok nggak bisa ya? Allahu Akbar. Ini. Ini. Baik, kita lihat anak sekalian ya. Ini yang pertama, jika A 10 kemudian sama dengan 24, 12 sama dengan min 5 min 6, yang ditanyakan adalah A dikali 2 min 5 0 6. Baik teman-teman sekalian, caranya adalah boleh langsung, boleh tidak langsung ya. Nah, sebetulnya anak sekalian, yang pertama adalah ini bisa di gimana ya? Gitulah pokoknya ya. Nah, yang pertama sebetulnya anak sekalian, ini coba kita perhatikan kan ini 2 0. Ya, ini kan 1 0. Nah, sebetulnya kita bisa ubah gimana caranya supaya A kali 2 0 gitu ya. Nah, berarti ini bisa dikali 2 nih anak sekalian.
Kalau saya kali 2, maka saya peroleh A kali 20 gitu ya. Sama dengan yang kanan pun kali 2. Berarti 48. Gitu. Ya. Nah, ini A20. Nah, sekarang yang keduanya ini adalah min 56 gitu loh. Nah, gimana caranya supaya ini jadi min 6 gitu ya. Oke, kita lihat dulu bawahnya supaya jadi 6 gimana? Bisa kita kali 3 nih. Oke, warnanya kita ganti dulu supaya bervariasi karena hidup itu berwarna anak sekalian gitu ya. Oke, kali 3 ya. Kalau kali 3, maka saya peroleh min 3 gitu ya. Kemudian ini 6 sama dengan kali 3. Berarti min 15, min 18 gitu ya. Sampai sini paham? Nah, coba perhatikan yang atasnya sudah min 3, anak-anak sekalian. Yang bawahnya sudah 6, tapi atasnya masih min 3. Padahal yang kita perlukan 6 dengan min 5. Oke, supaya jadi min 5, boleh nggak saya kurangi dengan yang ini? Nah, saya kurangkan nih. Ya, berarti 20 gitu ya. Sama dengan 46. Kita kurangkan anak sekalian. Kalau kita kurangkan, maka kita peroleh apa nih? A, ya kan? A, oke. Min 3 kurangi 2, min 5, sekalian. Kemudian 6 kurangi 0 adalah 6. Nah, sama dengan min 15 kurangi 4 adalah min 19. Nah, kemudian min 18 kali 8, min berapa tuh? 26. Nah, gitu. Nah, langkah selanjutnya, anak-anak sekalian, kita tinggal gabungkan, gitu ya. Nah, ini bukan sulap, bukan sihir ya. Bukan sulap, bukan sihir. Ya kan, kita gabungkan nih. Ini dengan ini kita gabungkan. Ya kan? Ya, gabung. Kalau digabung, nah, ini kan kolom pertama, maka jawabannya pun kita kasih di kolom pertama, 48. Nah, kemudian yang ininya min 56, berarti kan min 56. Maka di sininya berapa? Min 19, min 26. Gitu ya. Maka perkalian A dikali 2 min 5, 06, itu sama dengan 4 min 19, 8 min 26. Jawabannya adalah yang E. Sampai sini paham? Jadi, gitu ya. Gitu. Gitu caranya anak sekalian. Baik, karena nggak ada yang komentar, oh, Nopal. Ya, makasih Nopal. Ya. Oke, kita lihat nomor 2. Oke, nomor 2. Ini harusnya ada suaranya. Oke, baik. Anak-anakku sekalian, yang pertama yang harus kita pahami adalah bahwa ini yang dipangkatkan adalah X, bukan 5X, hati-hati. Kadang-kadang siswa itu suka menyangkanya ini 5X gitu yang dipangkatkan. Padahal X. Kalau 5X yang dipangkatkan, anak-anak sekalian, misalnya gini nih. Kalau 5X dipangkatkan, nah gitu tulisnya. Kalau ini kali gitu. Jadi sejujurnya, kalau saya boleh tuliskan lagi anak-anak sekalian, ya kan? Berarti ini X pangkat 3 log 5X gitu ya. Allahu Akbar. Log. Ini kenapa sih? Taruh. Oke. Saya ulang lagi, berarti ini X pangkat 3 log 5X gitu ya. Allahu Akbar. Nah, ini kata kunci di sini. 5 kali. Hati-hati anak sekalian. X pangkat berapa nih? 3, 5. Gitu. Nah, sehingga dengan demikian, maka kita perhatikan yang X pangkat. Ini X pangkat. Gitu loh. Ini X pangkat. Ya kan? Kita tahu menurut sifat eksponen, kalau maka pangkatnya dikurang. Gitu ya. Allahu Akbar. M min M. Nah, ini pentetnya harus lagi. Udah mulai nggak respon. Oke. Ya. Berarti ini pun yang atas dan yang bawah ini berarti dibagi, berarti dikurang. Berarti X pangkat 3 log, oke, Allahu Akbar. 3 log 5X, X. Oke, sama dengan, nah, 5 ini kita kali langsung ke kanan, anak sekalian, jadi 125 sampai sini paham ya? Oke. Nah, lalu, anak sekalian, nah, kita perhatikan yang di atas. 3 log 5X dikurangi 3 log X. Kalau dikurang, maka numerusnya dibagi. 5X dibagi X. Gitu. Nah, 5X dibagi X sama dengan berapa? 5. 3 log 5. Gitu ya. Sama dengan 125. Oke. Nah, dari sini caranya boleh kasih log. Tapi kalau saya dulu diajarin oleh teman saya nih,
sama guru NF itu begini. Ini saya namakan rumus NF. Kenapa rumus NF? Karena saya tahunya di NF gitu ya. Baik, jadi gini anak sekalian. A log Y gitu loh. Ini rumus NF ya. Nah, maka X dan Y ini bisa ditukar ternyata. Log X gitu. Nah, dengan demikian anak sekalian, coba perhatikan, ini X, ini 5 gitu ya. Bisa ditukar. Ini bisa ditukar nih. Ini rumus NF namanya ya. Karena saya namanya di NF. Waktu SMA pangkat 3 log X gitu. Sama dengan, nah kita tahu yang namanya 125 itu kan 5 pangkat 3. Nah, tinggal disamakan dong. Ya nggak? Berarti kita peroleh apa? 3 log X sama dengan 3. Nah, 3 log X sama dengan 3. Berarti X-nya adalah 3 pangkat 3. Atau 3 log berapa yang sama dengan 3? Ya, 3 pangkat 3. Atau sama dengan 27. Maka jawabannya adalah D. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Cukup jelas ya? Baik. Pak, misalkan ada pertanyaan, boleh nggak caranya dikasih log sebelah kiri, sebelah kanannya dengan 3 log? Boleh, nggak apa-apa. Nanti hasilnya sama. Ya. Oke, langkah selanjutnya anak sekalian, nomor 3. Ini tentang eksponen, masih tentang eksponen. Baik, kita lihat. Ya. Oke, nah langkah pertama kita uraikan anak sekalian. Kalau ketemu pertidaksamaan eksponen, maka langkah pertama yang harus kita lakukan adalah menyamakan bilangan pokok dan pangkat. Atau menguraikan supaya jadi lebih sederhana. Nah kalau kita lihat, yang belum sederhana adalah yang ini. Sama kayak tadi. Kalau dikurang berarti dibagi. Oke, berarti 2 pangkat X gitu ya. Min 2 pangkat 1 per 2 pangkat X. Kurang dari 1. Gitu. Nah, anakku sekalian, 2 pangkat X seperti yang kita tahu ini definisi positif. Artinya berapapun X yang kita kasih, mau positif, mau negatif, mau 0, maka hasil 2 pangkat X-nya itu adalah pasti positif. Ya. Nah, sehingga dalam pertidaksamaan, kalau kita kali positif, itu tidak berubah tanda. Ini boleh dikali. Gitu ya. Walaupun ada variabel X itu positif, boleh kita kali dengan 2 pangkat X. Gitu ya. Sehingga kita peroleh apa kira-kira? Berarti apa? 2 pangkat X kuadrat, gitu ya, min 2 kurang dari 2 pangkat X. Gitu. Atau kalau 2 pangkat X-nya ke kiri, maka kita peroleh apa? 2 pangkat X kuadrat, gitu ya, min 2 pangkat X, gitu, boleh, dikurangi 2 kurang dari 0. Nah, ini namanya pertidaksamaan eksponen yang menyerupai pertidaksamaan kuadrat. Nah, kalian boleh memisalkannya, boleh misalkan. 2 pangkat X-nya kita misalkan, boleh. Ini misalkan sama dengan P. Atau boleh juga, Pak, kan udah kelihatan, itu kan apa namanya, tinggal difaktorkan, boleh gitu ya. Mau langsung difaktorkan boleh, mau dimisalkan boleh. Tapi sih lebih cepat langsung difaktorkan. Gitu ya. Coba kita lihat yang lebih cepat ya, langsung faktorkan. Berarti apa? Dikali sama dengan min 2, dijumlah sama dengan min 1. Berarti 1 dan 2. Berarti 2 pangkat X ditambah 1, kemudian 2 pangkat X min 2. Gitu kira-kira. Ya. Dan anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita perhatikan sebelah kiri, nah, gitu kan, yang sebelah kiri ini, yang sebelah kiri. Nah, ini 2 pangkat X-nya positif. Satunya positif. Positif tambah positif pasti positif. Nggak mungkin 0. Berarti ini definisi positif, nggak bisa difaktorkan. Buang aja. Nah, tinggal yang ini nih. Berarti 2 pangkat X min 2 kurang dari 0. Atau 2 pangkat X kurang dari 2. 2 itu pangkat 1. Nah, kita bandingkan pangkatnya. Kalau 2 pangkat X kurang dari 2 pangkat 1 dan bilangan pokoknya melebihi lebih besar dari 1, maka tandanya tetap. Maka kesimpulannya apa? X kurang banyak yang C. Gimana anak-anak sekalian? Gitu ya. Tapi misalkan, Pak, boleh nggak dimisalkan? Boleh. Coba kita pakai cara pemisalan, cara yang kedua ya. Kalau kita misalkan, nah kita yang di buletinnya kita misalkan sama dengan P. Berarti 2 pangkat X-nya kita sama dengan P. Boleh nggak? Boleh. Gitu ya. Maka diperoleh apa? P kuadrat gitu ya. Min P min 2. Sama prosesnya. Itu P min 2. Gitu. Nanti gimana? Sama dengan 2. Lalu gimana? Cari X-nya, jangan lupa. Karena P-nya cuma perantara ya. Nggak boleh digunakan. Gitu ya. Nah, nanti gimana? P-nya kan 2 pangkat X. Gitu. Sama dengan yang 1, ini 2 pangkat X sama dengan 2. Yang kiri, anak sekalian, karena 2 pangkat X itu adalah definisi positif, selalu positif, nggak mungkin sama dengan yang 1. Jadi nggak akan dapat X-nya. Nah, kalau yang kanan, 2 pangkat X sama dengan 2 pangkat 1. Jelas X-nya berapa? 1. Nah, jadi pada garis bilangan, ya udah. X-nya sama dengan 1. Tinggal kita masukkan, anak sekalian.
Misalkan berapa? Boleh ngambil angka 2 boleh, atau ngambil angka 0 juga boleh. Misalkan berapa? 2 gitu ya. Kalau kita masukkan di sini X-nya sama dengan 2 gitu, maka P-nya berapa? 2 pangkat 2, berarti 4. Nah, masukin. Kalau P-nya 4, masukin kemana? Ke sini boleh, ke sini boleh. 4 tambah 1, 5. Kalau ini 4 kurangi 2, 2. Oke, berarti positif. Ini positif. Ini negatif. Yang diharapkan, lihat tandanya nih yang kurang dari 0. Kurang dari 0 apa? -1, -2, -3, berarti yang bernilai negatif. Kalau yang bernilai negatif mana? Dari 1 ke kiri. Nah, kalau ke kiri gimana? Lebih kecil, berarti X kurang dari 1. Ya, sama ya. Terserah kalian caranya mau yang mana. Mau langsung difaktorkan boleh, mau langsung pakai pemisahan mangga gitu. Yang penting apa? Jawabannya benar. Gitu. Ulah hut hat head gitu. Jawaban salah. Berarti harus diulang latihannya. Gitu ya. Oke, sip. Ada pertanyaan Pak Agung? Belum ada? Oh, Pak Adit, ada pertanyaan? Belum? Belum. Kalau ada langsung Lupa. nanti kalau ada di chat pertanyaan dibilang aja Pak Adit ya. Siapa? Yep. Lanjut. Oke, kalau terlalu cepat bilang gitu ya. Saya nggak tahu nih kecepatan teman-teman di sini apakah pengen cepat lari, hayo. Pengen agak lambat, hayo. Saya fleksibelnya. 4. Oke. Banyaknya siswa kelas A adalah 30, banyaknya kelas siswa B adalah 20 gitu loh. Kemudian 10 dari B. Oke, ini menggunakan rumus rata-rata. Baik, saya tuliskan dulu ya. Boleh, itu sama dengan rata-rata murid A ditambah apa? X NA ditambah ND. Maaf, ini tabnya harus diganti kayaknya. Baik. Nah, di mana nanti apa? Di mana? Oke, nanti ini adalah banyaknya nih, kalau N itu banyaknya kelas. Oke, ini maaf. Ah, ya Allah. Ya. Ini banyaknya maksudnya ya. Banyaknya. Ah, ya Allah. Nah, bentar dulu. Oke, udah ini tuh. Oke, ini banyak. Kalau N itu banyak. Seperti yang tulisnya. Kemudian kalau X-nya rata-rata, nah sekalian rata-rata. Maaf. Ya. Oke. Nah, kalau kita lihat dari sini anak-anak sekalian, apa? Rata-rata kalau lihat dari sini berarti NA-nya 30 dari soal ya. NB-nya 20. Kemudian rata-rata kelas A itu sama dengan rata-rata kelas B dikurangi 10. Kurangi 10 katanya. Dengan 66. Yang ditanya rata-rata kelas B. Tinggal dimasukkan anak-anak sekalian. Tinggal disubstitusi. Kalau kita substitusi, maka diperoleh dari sini, oke, masukin aja ke sini. Ya, rata-rata kelasnya 66, berarti 66 sama dengan gitu ya. XA-nya boleh langsung diganti gitu ya. Berarti XB dikurangi 10 gitu. NA-nya berapa? 30 boleh. Tambah XB-nya adalah XB ya kan? Kemudian NB-nya adalah 20 dibagi berapa? Langsung 50 boleh. Ya kan? Sudah tinggal dikalikan, kali silang. Spread kali pentah. Berarti 66 kali 50, 30 berarti 30 berarti 3.300. Yang ini bukannya dikurung, kurungnya dibuka, maaf, kok jadi atau pakai cara pelangi gitu dikalikan masing-masing. Berarti 30 XB 100 ditambah 30 kali rata-rata B. Gitu. Ya. Nah, selanjutnya gimana? Ya kita bisa pisahkan, yang kita bisa pisahkan anak sekalian. Yang 300 boleh pindah ke kiri, berarti 3.600. 30 tambah sorry, ini 20 ya, maafkan. Berarti ini 50 XB gitu ya. Berarti nanti XB-nya adalah berapa? 00 berarti berapa? 360 bagi 5 atau 72. Yang ini. Gitu. Gitu anak-anak sekalian. Ya. Baik. Ada sih cara lainnya tapi enggak. Jangan dulu kasih ya. Baik, sampai sini ada pertanyaan? Tidak ada ya? Masih bisa lah. Nomor 6. 5 dulu, maaf. 5. Oke, seru nih 5. Baik. Oke, saya pakai cara nggak normal ya. Oke, ini tapi ampuh juga sekalian sebetulnya. Oke.
Kalau ketemu seperti ini, anak sekalian, itu yang diketahui ini nih, ya toh. Nah, ditanya ini, gini anak sekalian. Oke, coba perhatikan nih serius nih. Akan saya turunkan ilmunya nih. Jadi gini, ketika ketemu seperti ini, maka limitnya tolong sama kalian dihilangkan. Nah, limitnya hilangkan. Yang ada ini ya. Ini misalkan aja nih, supaya nggak kebanyakan nih, kita misalkan apa nih? Kita misalkan X lah gitu. Kan nggak ada X di situ ya. Kita misalkan X berarti X min 2 sama dengan A. Oke, gitu ya. Ya, oke. Berarti atau X-nya sama dengan A tambah 2. Nah, sekarang kita lihat ke soalnya. Gimana caranya anak sekalian supaya muncul ini? Gitu ya. Nah, kayak ini 8/8. Boleh nggak saya uraikan begini? Oke, teman-teman perhatikan ini ilmu nih. Oh, ini nggak sembarangan saya kasih. Ya kan? Nggak sembarangan saya turunkan gitu kan. Nah, berarti akar pangkat 3, pelan-pelan saya boleh nggak 1/8-nya saya keluarkan? Oke, berarti jadi gini nih. Nanti yang tidak mengerti tolong tanya ya, jangan pura-pura paham. Oke, boleh kan? Sip. Oke. Nah, 1/8 di akar pangkat 3 kan jadi setengah. Boleh nggak jadi gini? Oke. Udah, berarti setengah akar pangkat tambah apa nih? B per T pangkat 3. Min T plus 1. Gitu ya. Nah, ini apa nih? Ya kan? Ini adalah ini. Ini adalah ini, itu adalah itu. Itu X, itu apa? A plus 2. Gitu? Udah. Maka kita peroleh apa kira-kira nih? Nanti kita peroleh apa nih? Setengah. Gitu. T-nya gimana? Langsung aja ganti. Ya nggak? T-nya berapa nih? Ini bukan, oh sorry, maaf. Ini bukan X. T. Ini biasanya ke ini, kebiasaan X. Gitu ya. T-nya sama dengan 2, berarti min 2 ditambah 1. Berarti saya peroleh apa nih? Setengah kali A, setengah A, ya. Setengah kali 2, 1, 1 kurangi 2 min 1 tambah 1, berarti setengah A. Nah, ini. Sip? Ya kan? Nah, itu. Jadi kuncinya adalah di sini ya, sekalian. Limitnya hilangkan. Udah. Ketemu kayak nomor 5, limit hilangkan. Limit hilangkan. Nggak usah ragu-ragu. Saya berapa kali mengerjakan soal tersebut, kebanyakan berhasil. Gitu ya. Baik, itu nomor 5. Oke, selanjutnya anak sekalian. Oke, kita lanjutkan. Itu di chat ada apa Pak Adit? Ada yang nanya atau apa? Bukan ya? X2 dari mana Pak? X2. X-2, oh dari mana? Oh baik. Oke, kita lihat. Dimisalkan. Ya, jadi yang ininya, pertama yang ini, ya kan? Ini kita misalkan sama dengan X. Boleh aja, mau misalkan Z, berarti kalau misalkan min 2. Nah, gitu ya. Gitu. Gitu ya. Sip. Yang pemisalan aja biar kita bisa melihatnya gitu. Gitu. Nah, sebetulnya nanti ini gimana? Ini sama dengan Z juga nanti. Nah, Z-nya adalah A plus 2. Sip? Gitu Pak Adit? Oh, ada yang nanya lagi. Kalau penyebut 8T pangkat 3 diaplikasikannya kemana Kak? Diaplikasikannya. Oke, pertanyaan kira. Pak Adit bisa menerjemahkan pertanyaannya nggak Pak Adit? Kalau penyebut 8T pangkat 3 diaplikasikannya kemana? Oh, mungkin dikemanakan gitu. Oh iya tadi dikeluarkan. Jabarkan. Dikeluarkan ini nih. Dikeluarkan deh. Coba ntar saya tulis pakai warna yang berbeda. Nah ini nih. Ini anak-anakku sekalian. Ini sengaja saya faktorkan yang kuncinya. Biar sama sebetulnya. Ya. Jadi yang kalau ini kalikan coba 1/8 kali A 1/8 A. 1/8 kali B per T pangkat 3 sama dengan 1/8 B per T pangkat 3 ini. Nah dari sini saya keluarin gitu loh. Jadi gini ya, paham nggak kira-kira? Gimana Pak Dit? Paham ya? Halo? Ya, coba tanya ke situ. Rido gimana? Itu paham nggak? Gimana? Rido, di chat kalau ini. Paham ya Dok? Sip? Oke? Jadi 1/8-nya sama-sama dikeluarin, makanya ini pakai kurung. Sip? Bisa lah. Baik, sebelum ke nomor 6, nomor 5 ada pertanyaan lu nggak? Biasanya kelihatannya susah, tapi ketika pakai cara yang ini, menurut saya sih cara yang paling gampang gitu loh. Dan saya menemukannya di Nurul Fikri. Waktu SMA belum menemukan. Ya, baik. Kalau tidak ada kita lanjutkan.
Sekali lagi teman-teman sekalian, siaran langsung ini ini kan juga di YouTube streaming punya NF Bandung. Jadi kapan-kapan kalau kalian pengen mengulas lagi bisa di sana. Disimpan Pak itu ya, berarti di YouTube disimpan gitu otomatis. Berapa bulan? Nah, belum tahu. Baik, paling sehari 2 hari kalian mungkin atau seminggu doang. Baik, kalau tidak ada kita lihat nomor 6 anak-anak sekalian. Alah, kecemplung. Lah kok nggak bisa? Alhamdulillah. Oke, nomor 6 ini anak-anak sekalian ada chat. Sip, mantap. Oke, paham. Oke, sip, mantap. Oke, baik. Ini adalah tentang deret geometri anak sekalian. Berarti deret geometri jangan lupa bahwa ini harus set. Jangan lupa bahwa R pangkat N-1 gitu. Nah, baik kita lihat satu persatu. Yang ini dulu ya. Berarti kalau kita uraikan pakai rumus yang ini anak sekalian berarti ini A ditambah AR sama dengan 1/9 kemudian AR. Baik. Oke. Nanti gimana? Boleh mau dikalikan mangga. Tapi saya lebih suka ini saya keluarkan R kuadratnya. Boleh nggak jadi gini nih? Nanti yang tidak paham langsung acungkan tangan ya. Harus paham dong, ya nggak? A ditambah AR sama dengan 1/9. Nah ini R kuadratnya keluarin. R kuadrat. Baik, sampai sini tolong di ilo-ilo dulu. Lihat. Bisa ya? Oke, lanjut ya. Nah, nanti gimana? Ada yang sama nih kalian. Ini kan dengan ini sama nih. Tinggal dibagi. Nanti sama dengan 1. Maka 1/9 R kuadrat sama dengan 1. Atau R kuadratnya sama dengan 9. Sehingga nanti R-nya sama dengan plus minus 3. Atau kita ambil yang 3 dulu. Nanti kalau nggak ada, baru kita ganti ya. Baik, ini yang pertama. R-nya 3. Nanti dari persamaan yang kedua, anak-anak sekalian, nah kita uraikan lagi nih. Berarti A kemudian kali AR pangkat 3R. Gitu ya. A-nya oke. Oke, ini kuadrat. Ini R. Udah selesai. R-nya ganti. R-nya berapa? 3. Berarti 9A sama dengan 18. Berarti A-nya sama dengan 2. Oke, 2 yang ditanya apa? Rasio dan suku pertama R ditambah A. 3 tambah 2 adalah 5. Dan ada jawabannya. Gitu? Sip? Oke, sepertinya kalian mengerti. Baik. Lanjut. Nomor 7. Nah, nomor 7 ini adalah apa namanya? Suku banyak. Kaidah yang harus dipahami di sini nanti ada 2 teorema sisa yang harus dipahami. Ingat-ingat lagi anak sekalian. Jadi kalau PX X min A, maka sisanya sama. Hati-hati, jangan salah mengartikan, bukan kadang-kadang kan PA lo, nggak gitu, jangan. Itu nggak boleh dong, ya. PA maksudnya. Baik, ini yang pertama. Nah yang kedua, bagaimana kalau dibagi pangkatnya 2 gitu loh. Oke, nah ini yang harus diingat-ingat, ini namanya cara cepat sih. Oke, jadi kalau PX gitu anak sekalian dibagi dengan X min A gitu loh. Kali X min B, maka sisanya adalah nanti gantian dulu. Faktor yang pertama apa? A. Berarti PA. Nah, nanti faktor yang lainnya kita gunakan ini X min B. Nah, bawahnya X-nya ganti dengan akarnya, yaitu A. Berarti A min B. Gitu. Ditambah nanti gantian. Kalau tadi faktor dari akar dari X min A itu adalah A, nah sekarang yang kedua B. Ditambah apa? PB. Gitu. Dikali apa nanti? X min A. Nah, nanti sama kayak tadi. Dibagi, X-nya gimana? Ganti dengan B. B min A. Nah, ini cara cepatnya. Bagaimana kalau faktor 3? Oh, sama prinsipnya kayak tadi. Jadi A-nya dulu masukin gitu. Nah, karena kita butuhkan di sini, nah saya tulis. Baik, kita lihat. Yang pertama, kita coba lihat. Yang pertama dikatakan di sana bahwa apa? P habis dibagi X min 1. Kalau habis dibagi berarti sisanya 0. Ya. Menurut teorema di atas berarti kalau P
PX dibagi dengan X min 1, berarti A-nya 1, maka sisanya P1 sisanya 0, berarti P1 sama dengan 0. Sampai sini paham? Nah, karena P1 sama dengan 0, maka bisa kita kejar anak sekalian. Dapatkan K-nya dari sini. Yang namanya P1 berarti seluruh nilai X-nya kita ganti dengan 1, saudara-saudara sekalian. Gitu? Kalau kita ganti dengan 1 pangkat 4, 1. Ditambah 2, kurangi 9, kurangi 2, ditambah K, sama dengan 0. Berarti K sama dengan berapa tuh? 1 tambah 2, 3, kurangi 9, min 6, kurangi 2, min 8, ke kanan, 8. Jadi K-nya 8. Sampai sini paham nggak? Jadi dari P1 sama dengan 0, maka kita peroleh apa? K sama dengan 8. Sampai sini paham? Baik. Yang ditanyakan anak-anakku sekalian adalah, oke lanjut, kalau tidak ada yang tanya. Yang ditanyakan adalah, bagaimana kalau PX 1, kemudian X plus 2. Oke, maka sisanya adalah, sesuai dengan rumus yang ini nih, anak sekalian, coba lihat. Berarti A-nya 1, B-nya min 2. Benar nggak? Ya udah, masukin sini. Berarti apa? 1 dulu boleh. Berarti P1 gitu. Dikali X ditambah 2 per, nanti satunya ganti dengan, X ganti dengan 1. 1 tambah 2, anak sekalian, tambah. Kemudian akar yang keduanya dari X plus 2 itu X dengan min 2. P min 2, gitu. Nah, faktornya apa? X min 1. X-nya nanti min 2. Nah, sehingga sekalian, sehingga nanti ya sudah, tinggal masukin saja. P1-nya sama dengan 0. Oke, sip. Berarti yang dicari apa? P min 2 dulu nih sekarang. Kata kuncinya ada di P min 2. Oke, P min 2-nya masukkan, coba kita lihat. Berapakah P min 2-nya? P min 2 terjadi ketika X-nya min 2. Masukin di sini. Min 2 dipangkatkan 4 sama dengan 16, betul? Min 2 pangkat 3 min 8 kali 2 sama dengan min 16, betul? Min 2 pangkat 2 sama dengan 4 kali min 9 sama dengan min 36, betul? Min 2 dikali min 2, 4. Ditambah K. K-nya berapa? 8. Ini habis. Min 36 dikurangi ditambah 4 sama dengan min 32. Min 32 tambah 8. Berapa tuh? Min 32. Min 24 kali ya? Min 24. Tinggal masukkan. Jadi sisanya gitu loh. Nah, kalau yang ini P1 itu 0 ada di sekalian. Berarti 0 ditambah, nah, P min 2-nya ini kan min 24. Berarti min 24 kali X min 1 dibagi min 2 kurangi 1 min 3. Berarti nanti min 24 bagi min 3 sama dengan 8 kali X min 1. Jawabannya adalah A. Oh. Gitu? Sip, Pak Adit ada pertanyaan? Tidak ada? Oke, lanjut. Ayo. Lanjut, Kita Pak. cari cingwetnya ngerti. Ngerti ya? Insya Allah ya. Oh, ini semangat nih, yang ngajarnya yang semangat nih. Supaya kalian pinter, ya nggak? Kenapa saya milih ngajar? Karena memang ketika ngajar berarti kan itu sama dengan amal jariah. Kalau amal jariah itu nanti ketika saya meninggal itu mengalir, teman-teman sekalian. Jadi salah satu salah satu amalan yang bisa mengalir terus itu mengamalkan ilmu, gitu ya, atau mengajar gitu teman sekalian. Baik, oke, ada chat dulu ini dari siapa chat? Sip, oh Nopal, sip, ya sip, oke Pak. Baik, yang di YouTube juga kalau ada pertanyaan silakan langsung di WA, di komen aja yang di YouTube ya, DNF boleh langsung. Nanti kapan-kapan saya balas kalau yang di YouTube. Baik, nomor 8. Mana ini nomor 8? Loh. Oke, nomor 8. Mantap nih. Ini lingkaran dengan radius atau jari-jari 6, kemudian 3. Nah, katanya persamaan garis. Berarti kalau kita perhatikan garis ini, dia bergradien positif. Gradien itu min A per B ya. Berarti kalau positif miring ke kanan. Kira-kira gitulah. Kira-kira. Baik. Nah, yang harus kita ingat, anak-anak sekalian, adalah bahwa kalau kita punya pusat dari lingkaran adalah A, B, dan jari min A kuadrat ditambah Y, ini dia. Nah, itu yang pertama. Nah, yang kedua, anak sekalian, perlu diingat, nih,
kedepannya anak sekalian, kalau ketemu soal seperti nomor 8 tentang lingkaran, maka wajib kalian menggambarnya. Kenapa demikian? Karena gambar akan membantu perhitungan lebih cepat. Gitu kira-kira. Berarti gimana dong? Kudu digambar. Gitu kira-kira. Baik. Oke, kalau dari soal anak sekalian, oke. Ya. L1 lingkaran dengan radius 6 pada pusat 0. Oke, di sini kita bikin lingkaran anak sekalian. Punya gitu lingkarannya. Set. Oke. Set. Nah, ini 6. Oke, 6 lah, pokoknya 6 lah gitu ya. Nanti di atas 6, di sini 6, di sini 6 gitu ya. Di sini 6 dan seterusnya. Nah, kemudian katanya L2 adalah radius 3 berpusat di sumbu X positif. Kalau sumbu X positif kanan. Nah, dan dia punya persamaan garis singgung dalam, berarti dia harus renggang dong, ya enggak? Nah, berarti kira-kira di sini misalkan di sini misal. Nah, di sini pusatnya misalkan gitu. Orang misal. Ini 3 ya, 3. Oke. Nah, anak sekalian, nah bayangkan garisnya itu, anak sekalian nih garisnya ya. Garisnya itu dia positif, garis singgung dalam. Kalau garis singgung dalam gimana? Harus begini, benar. Tulisnya gimana ya? Sret. Lalu bismillahirrahmanirrahim. Kira-kira begitu. Set. Ini biasanya kalau papan tulis ini ya. 4Y min 3X ditambah 30 sama dengan. Baik. Oke, pertanyaannya adalah L2-nya. Persamaan L2 kan sebetulnya jari-jarinya sudah ada. Yang perlu ada apa? Ibu tahu. Itu pusatnya. Jadi tugas kita nyari pusat. Supaya dapat pusat berarti kita harus tahu ini berapa nilainya. Ya. Oke, dari sini. Baik. Langkah selanjutnya, kalau saya tanya, boleh nggak saya tahu ini titik potongnya berapa? Sebenarnya caranya macam-macam sih, terserah. Memotong sumbu X. Prinsipnya adalah ketika memotong sumbu X gitu ya, maka Y-nya 0. Dan kalau Y-nya 0, maka 10 sama dengan 0. Jelas X-nya berapa? 10. Catat. Ini X-nya 10 ya. Oke. Nah, nanti anak sekalian, kita akan menggunakan teori waktu kelas 9 SMP, yaitu kesebangunan. Baik, coba kita lihat. Dari mana kesebangunannya? Coba perhatikan. Ya, itu yang pertama. Selanjutnya, anak sekalian, nah kita harus ingat prinsip bahwa yang namanya jari-jari itu pasti tegak lurus dengan garis singgung. Ya, ini kan menyinggung gitu kan. Nah, ini pasti tegak lurus. Set, berarti siku-siku. Sama ini juga. Set, berarti siku-siku. Nah, nanti gimana? Kan ini 6, anak sekalian. Ini 6. Ini berapa? 3. Gitu? Ini 3 nih. Nah, ini berapa dari sini? Kan 10. Oke, sampai sini pahami dulu. Boleh. Ya. Nah, nanti kita bandingkan coba. Ya kan? 6, 10 berarti di sini 8. Setuju nggak? Ya toh? Nah, berarti ini segitiga yang sebangun juga ini. 6 jadi 3. Diapain? Bagi 2. Ya toh? Berarti 8 jadi berapa? Jadi 4 di sini. Berarti kalau 10 jadi bersini ke sini itu 5. Nah, berarti ini titiknya berapa dong? Ya ini tambahin. Ya kan? 10 tambah 5 berapa? 15,0. Gitu anak sekalian. Ya. Nah, nanti gimana? Pusatnya 15,0, jari-jarinya sama dengan 3. Nanti kita masukkan ke persamaan lingkaran ini sekalian. Masukkan ke sini. Deh masukin. Set. Berarti Y min 0 kuadrat sama dengan jari-jarinya berapa? 3 kuadrat. Dari sini tinggal diuraikan gitu ya. X plus 225 gitu ya. Kemudian ditambah Y kuadrat sama dengan 9. Dan kalau kita intip anak sekalian, yang min 30X hanya yang D saja. Berarti D jawabannya. Tapi kalau mau teruskan silahkan. Baik, sampai sini ada pertanyaan? Belum ya? Di chat belum ada. Baik. Oke, selanjutnya nomor 9. Baik. Nah, nomor 9 caranya terserah. Kalau saya lebih suka kita cari dulu. Kayak ini soal untuk ngetes kalian bagaimana kalian bisa mencari persamaan kurva dari gambar. Baik. Pertama kita lihat GX dulu ya.
Di situ dia, anak-anak sekalian, melalui titik, ingat rumusnya. Itu apa? Gx sama dengan apa? Dulu masih ingat kelas 10? A kali X min X1 kali X min X2. Di mana X1 dan X2 merupakan titik potong terhadap sumbu X, yaitu min 1 dan 1. Kemudian kali X min 1. Boleh kita kalikan, berarti A kali X kuadrat min 1. Nanti nyari A-nya berapa? Nah, dia melalui titik, memotong sumbunya di titik 0,1. Dimasukin tuh 0,1. Oke, kalau kita masukkan berarti 1 sama dengan A. Ya. Itu X-nya 0. 0 kurangi 1 min 1. Jadi nanti A-nya sama dengan min 1. Gitu? Nah, nanti masukin sini. Karena A-nya min 1, maka dapat Gx-nya sama dengan apa? 1 min X kuadrat. Ini yang pertama dapat. Oke. Yang kedua, anak-anak sekalian. Oke. Yang kedua, anak-anak sekalian. Nah, kita lihat apa ya nih? Persamaan garis ini. Dia melalui titik 3,2 dan 2,0. Boleh kita cari gradiennya dulu, anak-anak sekalian, gitu ya. Gradiennya adalah apa? 2 kurangi 0 dibagi apa? 3 kurangi 2 sama dengan 2 gitu gradiennya ya. Oke, maka persamaan garisnya Y sama dengan 2X plus C. Nah, nanti kita masukin salah satunya, boleh 3,2. Masukin 3,2 anak sekalian. Seret, berarti 2 sama dengan 4 kali 3 adalah 6 ditambah C, berarti C-nya sama dengan Y. Jadi Y atau Fx X min 4 tanya X. Oke. Sampai sini ada pertanyaan dulu nggak? Tidak ada ya. Baik. Nah, yang ditanya turunan kita turunkan duluan anak sekalian. Berarti G aksen ini turunannya adalah min 2. Oke. Pertanyaannya adalah anak sekalian, kalau Hx, katanya Hx ya. Kalau Hx sama dengan apa tuh? GOF GOF G di dalamnya Fx, anak sekalian. Nah, maka turunannya, ini namanya turunan berantai. Sama dengan, ya udah, G-nya dikali turunan dalamnya, diturunan kali itu F aksen. Nah, nanti yang ditanyakan saat X-nya berapa nih? Saat X-nya sama dengan 3. Berarti saat X-nya sama dengan 3, berarti H aksen 3, gitu. Ya, sama dengan G aksen F3. F3 masuk di sini. Berarti 3 kali 2, 6. 6 kurangi 4, 2. Berarti G aksen 2. F aksen 3, X-nya berapapun, F aksennya 2. Nah, nanti kita cari G aksen 2. G aksen 2 berarti 2 kali min 2. Berarti min 4. Kali 2, maka jawabannya min 8. Berarti jawabannya. Sip. Gimana? Lanjut. Oke. Kalau kalian pusing, wajar, nggak apa-apa. Berarti kalian berpikir itu. Pusing itu tanya prosesnya kalian mau pintar. Kalau nggak pusing, alhamdulillah, berarti kalian mengerti. Berarti udah siap SBMPTN tahun 2022. Gitu, anak sekalian. Kita harus berpositif thinking terhadap keadaan yang ada. Gitu. Oke, baik. Selanjutnya. Oke. Nah, ini nomor 10. Baik. Integral, mungkin belum belajar kali integral. Apalah. Nah, anak sekalian mungkin belum belajar atau udah kelas 11 kali ya. Baik. Anak-anak integral AB Fx dx nanti dibatasi B dan A, FA gitu ya. Yang sudah belajar anak sekalian. FB dikurangi FA, kalau A dan B-nya bilangan, maka dia berbentuk apa? Konstanta. Gitu ya. Jadi, maksud saya, untuk nomor 10, maka langkah pertama yang harus kita lakukan, kita misalkan dulu ini. Kita misalkan, apa misalkan? Karena dia konstanta, K. Berarti integral, ini sama dengan K. Gitu ya. Integral 0 sampai 2. Ini, ya Allah. Oke. Dari Fx dx gitu. Ini sama dengan K. Nah, berarti nanti ini sama dengan Fx sama dengan 3x kuadrat ditambah K. Nah, ini langkah awal yang harus kita pahami.
Berarti kita cari K-nya gimana? Nah, langkah kedua nih, ini yang harus apa namanya? Yang harus diketahui. Nah, ini kan fx nih, kasih integral. Nah, berarti yang kanan pun kasih integral. Nanti berapa batasnya? Sesuaikan dengan ini, dengan yang K. Batasnya apa? 0 sampai 2. 0 sampai 2. Maka yang kanan pun 0 sampai 2. Jangan lupa dx-nya ya. Karena diintegralkan terhadap dx. Gitu. Nah, nanti dari sini gimana? Yang kiri, ini integralkan biasa. 3x pangkat 2, integralnya adalah x pangkat 3, K integralnya adalah kx dari 2 sampai 0. Berarti K 2K min 0, gitu. Berarti nanti K-nya sama dengan min 8. Ya sudah, tinggal lihat yang ditanyakan apa. Adapun yang ditanyakan adalah integral, ini ya, dari 0 sampai 3, fx dx. Fx-nya apa? Ini kan. Yaitu apa? 3x kuadrat aja biasa. Berarti x pangkat 3 min 8x dari 3 sampai 0. Ya udah, tinggal masukin. 3 pangkat 3 sama dengan 27. Kurangi 3 kali 8 sama dengan 20. 27 kurangi 24 sama dengan 3. Gitu? Ya, mudah-mudahan kalian mengerti dan sudah belajar integral. Kalau yang belum ya, mohon maaf ya. Lanjut. Oke. Baik. Oh, yang masih bertahan. Oh, ada yang komen. Apa komen? Tuh, Pak Adi, apa komen? Mantap, Pak. Yo, Nopal, mantap, mantap. Baik deh. Ya, oke. Integral. Lanjut. Mana itu tulisan? Klik. Klik. Oke, nomor 11. Nah, ini peluang. 11 peluang anak sekalian. Dalam sebuah kantong terdapat M bola dan N bola. Jadi anak-anak sekalian, peluang sebuah kejadian itu sama dengan banyaknya kejadian dibagi banyak kejadian sampelnya. Baik, kita lihat. Jadi ceritanya dalam sebuah kantong terdapat M bola putih dan N bola merah, gitu ya. Misalkan kantongnya biar kebayang lah gitu ya, kita gambarkan sedikit, seret gitu ya. Ini ada M putih, N merah, tapi jumlahnya berapa? 30, T lah total gitu ya, total sama dengan 30. Diambil 2 secara acak, diambil 2. Oke, diambil 2. Nah, peluang bahwa kedua bola berwarna berbeda, di peluang beda warna gitu, BW beda warna adalah 40/87. Gitu. Nah, berarti anak-anak sekalian, kita cari sampelnya. Sampelnya Pak, nah sampelnya lihat yang umum anak-anak sekalian, gitu ya. Berarti kita lihat sampelnya. Apa sampelnya? Coba, kalau kita perhatikan, yang umum itu apa? Bola merah atau bola putih? Yang paling umum, bola, ya kan? Nah, bolanya berapa? Ada 30. Kemudian diambil berapa bola? 2 bola. Berarti ngambil 2 dari 30. Ini masalah pencacahan. Nah, pencacahannya tidak memperhatikan urutan. Berarti pakai kombinasi. Lari ke kombinasi gitu ya. Berarti kombinasi 32. Ingat yang namanya kombinasi N min R faktorial, R faktorial. Sehingga untuk kombinasi 3 dibagi, 30 kurangi 2, 28 faktorial, 2 faktorial. Nanti kita uraikan. 30 faktorial itu apa? 30 kali 2, 9. Dikali berapa? 28 faktorial kali 2. Nanti coret-coret. 30 bagi 2 juga dicoret 15. Nah, tinggal dikalikan. Sabar hata. Pokoknya sakit itu ya. Ya, boleh mau dikalikan. Nah, NK-nya gimana? Kejadian yang diharapkan tuh beda. Coba bayangkan oleh kita. Kalau beda, ini ada 2 bola. Berarti gimana dong? Berarti apa kalau beda? Yang satu harus putih, berarti dan yang satu harus merah. Oh, merah tuh N, sorry. Yang satu harus putih dan yang satu harus merah. Berarti gimana dong? Kalau ngambil putih dari mana? Dari putih. Berarti ngambil satu dari putih. Ya kan? Kemudian kalau ngambil merah dari mana? Dari merah. Ngambil satu merah dari merah. Karena dan dikali. Kombinasi M1 itu sama dengan 1. Akan sama dengan M. Nah, ini pun sama N. Nah, nanti gimana? Ya udah masuk sini. Berarti kalau kita uraikan sama dengan 40/87.
87. Berapa nih? Ya tinggal masukin aja. Ya, kalau kita masukin, N-nya dibagi sampelnya, ini belum saya kalikan, berarti 15 kali 29 sama dengan, ya, ini 40/87. Nah, kalau kita lihat, 29 dengan 87 bisa diperkecil, 3. Gitu. Kemudian 15 dengan 3 juga bisa diperkecil, yaitu 5, ini 1, nanti kali silang. MN-nya sama dengan 5 kali 40. Atau 40 kali 5 sama dengan 200. Dan yang ditanya adalah M kali. Di jawabannya 200. Sampai sini ada pertanyaan? Tidak ada ya? Oke, tidak ada. Baik, lanjut. 4 soal lagi. Oh, sejam. Saya tutup, ayolah. Saya masih semangat kok. Ini enggak? Nomor 12. Nah, ingat-ingat anak-anak sekalian, pokoknya kalau ada sin ketemu dengan cos, jangan lupa identitas. Tambah cos kuadrat theta sama dengan 1. Udah selesai. Terus gimana? Ya tinggal masukin. Ya kan? Tinggal dimasukkan dulu deh. 1/A tambah 1/A ditambah 1/B kuadrat sama dengan 1. Udah. Ini pakai cara SMP aja. Ya. 1/A dikuadratkan, oke, ganti warna lah biar lebih biar lebih hidup ya. 1/A dikuadratin berarti sama dengan 1/A kuadrat. 2 kali 1/A kali min 1/B sama dengan min 2/AB. Ditambah min 1/B dikuadratin sama dengan 1/B kuadrat. Betul. Yang pertama. Yang kedua pun sama. Dengan cara yang sama. B ditambah 1/B kuadrat sama dengan 1. Gitu. Dan kalau kita lihat anak-anak sekalian, ada yang bisa dihapus nggak? Ada. Yang mana? Ini kan sama. Min 2/AB ditambah 2/AB. Nanti samain. 1/A kuadrat tambah 1/A kuadrat berarti 2/A kuadrat ditambah 2/B kuadrat sama dengan 1. Nanti gimana? Yang ditanyakan A kuadrat plus B kuadrat. Boleh nggak kita hilangkan A kuadrat B kuadrat dengan cara apa? Kali dengan A kuadrat B kuadrat. Kalau dikalikan berarti dibagi A kuadrat sama dengan B kuadrat berarti 2B kuadrat ditambah A kuadrat B kuadrat. Yang ditanya apa? A kuadrat plus B kuadrat. Ya, tinggal dibagi berapa dong? Tinggal dibagi, tinggal dibagi 2. Gitu? Kuadrat sama dengan apa? A kuadrat B kuadrat dibagi 2. Itu sama dengan B. Gitu? Oke. 3 nomor lagi. Masih semangat nggak? Kalau saya sih semangat. Ya. Yang di rumah atau di Zoom atau di mana? Di channel YouTube masih semangat. Semangat, Pak. Semangat, ayo semangat. 3 soal lagi, ayo. Kita harus semangat buat memperjuangkan nasib kita dong, ya nggak? SBMPTN 2022 harus jadi milik kita, gitu ya. Ya kan, kalau bukan kita siapa lagi dong, ya nggak? Yang mau Adanya, Pak. sin kuadrat sama cos kuadratnya dari mana, Pak? Oh, itu ini apa identitas ya? Jadi kalau kita pokoknya kalau kita ketemu, ini harus ini dulu ya. Belum jadi kan. Maka gunakan identitas. Nah, identitasnya apa? Sin kuadrat tambah cos kuadrat sama dengan 1. Gitu. Ya, itu mah identitas, no? Ya, itu pernah kita dapatkan waktu kita kelas 10 SMA. Belajar trigonometri awal. Gitu. Baik. Kalau tidak ada, kita lihat lagi. Ceprut. Mantap. Oke. Izinkan saya mengubah gambarnya biar 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 beda gitu ya. Nah, kalau saya lebih suka anak-anak sekalian diluruskan gitu ya. Karena itu kan miring ya. Miring itu saya nggak terlalu suka, makanya saya nggak suka ke Paris karena di situ ada menara miring Pisa gitu. Yang Pisa di Paris itu. Miring. Nah, oke, kita gambarnya sedikit dikatasin ya. Nanti kalau yang nggak ngerti langsung tanya. Oke, sedikit ya. Ini siku-siku di sini sama, cuma diputar berapa derajat lah. Ini A, ini B, ini C ya. Oke. Kemudian D-nya di sini ya. Di sini C. Oke, ini siku-siku juga. Ini D aksen anak sekalian. Ini D. Oke. Gitu ya. Baik. Lalu, oke, saya kasih tanda merah aja buat ini. Dia bilang apa?
D per B, sehingga AD sama dengan 2BD. AD 2BD. Nah, BD-nya kita misalkan apa? Misalkan aja X gitu ya. Oke, berarti AD-nya 2X. Oh, X dari mana? Misalnya, BD-nya mau X boleh, berarti AD 2X. Atau BD-nya Y, boleh. AD berarti 2Y, boleh lah. Cuma kalian lah. Gitu ya. Kemudian katanya AC sama dengan 6, berarti AC sama dengan 6. Kemudian BC sama dengan 9, BC 9. Oke. Yang ditanyakan adalah luas segitiga CDD aksen, ini yang ditanyakan gitu ya. Ya saya taruh di sini aja. Kalau di sini mungkin ya. Oke, nggak saya tulis di sini di sekali gitu ya. Baik. Oke. Nah, ini sebetulnya kalau seperti ini kita bisa lebih kebayang anak sekalian. Ya. Nah, coba perhatikan. Sebetulnya anak sekalian segitiga ABC nah, itu sebangun dengan segitiga apa? BD aksen. Sehingga perbandingannya sama. Ini kan X banding 2X, 1 banding 2. Nah, ini pun sama sebenarnya. Y banding 2Y. Gitu. Ya. Kenapa Y? Nggak apa-apa. Ya, di pemisahan aja, misalnya. Mau Y banding 2Y boleh. Mau Z banding 2Z juga boleh. Munding bagi 2 munding juga boleh. Gitu ya. Gitu ya. Nah, sehingga sekalian, karena diketahui bahwa BC-nya sama dengan 9, maka di sini diperoleh apa? 3Y sama dengan 9. Y-nya berapa? 3. Sehingga dengan demikian anak sekalian gitu ya. Maka diperoleh kalau Y-nya 3 berarti di sini berapa nih? 3. Ini berapa? 6. Ya. Nah, perhatikan anak sekalian. Berarti kan segitiga kan sebangun nih. Berarti apa nih? 3 banding 9. Betul? Kalau 3 banding 9 berarti berapa banding 6? Berarti kan 1 banding 3 tuh. Berarti di sini 6, berarti di sini berapa? 2. 2. Ayo, paham nggak nih? 3, 9. Berarti 2 banding 6. Betul? Udah selesai. Yang ditanyakan segitiga C yang ini. Berarti kan ini ditanyakan. Oke. Kalau saya ambil berarti ini 2 anak sekalian. Dan 2Y-nya 6. Ya udah. Berarti segitiga tersebut anak sekalian alasnya 6, tingginya 2. Atau boleh ini jadi itu boleh. Ya udah. Maka diperoleh luasnya adalah 6. Atau jawabannya B. Oke, sampai sini paham? Lanjut? Lanjut. Semangat lah. Semangat Adit. Ayo, saya malah. Ayo lah. Oke, nomor 14. 14 ini tentang transformasi geometri. Baik, anak-anak sekalian, ada hal-hal yang perlu saya tuliskan. Saya ingatkan lagi ya. Oke, saya pakai warna merah. Yang pertama, ini Y, oke. Jadi anak-anakku sekalian, X sama dengan H atau K boleh, maka yang berubah adalah A-nya. Berarti 2H min A, B. Ingat-ingat ya. Tapi kalau dicek K, maka yang berubah adalah B-nya. A, 2K min B. Dan satu lagi, kalau A, B ditranslasikan terhadap vektor apa? XY atau jangan X ya. Oh, apa dong? ST boleh lah, ST. Oh, sorry, bukan di tadi saya bilang apa? Translasi, ya benar, translasi. Digeser. Maka P aksennya tinggal tambahin. A ditambah S, kemudian B ditambah T. Dengan catatan, kalau S itu dia sejajar dengan subuh E. Pergeseran Allahu Akbar. Maaf. Ini. Kalau S dia pergeseran dengan apa? Sejajar dengan subuh X. Kalau positif ke kanan, negatif ke kiri. Kalau T pergeseran apa? Terhadap subuh Y. Kalau ke atas positif, kalau ke bawah negatif. Baik. Gitu? Oke, kita lihat. Nah, sekarang kita lihat soalnya. Baik. Nah, anak-anak sekalian, diketahui PA,2, oke, A,2 dicerminkan terhadap Y sama dengan min 3. Berarti yang berubah adalah B-nya. Dalam hal ini apa? 2. Masukin ke sini. 2K min B. Berarti 2 kali min 3 min 6 kurangi 2 min 8. Berarti A, min 8. Jelas sampai sini ya?
Nah, lalu anak sekalian, dilanjutkan pergeseran sejauh 5 ke kanan. Berarti kalau 5 ke kanan positif. Kemudian B satuan ke atas juga positif. Berarti seolah-olah apa? Ini ditranslasikan terhadap vektor apa? 5B. Ya tinggal tambahin. Berarti P aksennya adalah A. Dan ini hasilnya adalah apa? 1,7. Lalu bagaimana? Ya tinggal kita samakan. Ya, berarti tinggal kita samakan anak-anak sekalian. Kalau kita samakan berarti A plus 5, ya A plus 5 sama dengan 1, maka A-nya sama dengan min 4, gitu ya. Kemudian apa? Min 7, atau B-nya sama dengan 1. Pertanyaannya apa? A plus B. A plus B sama dengan min 3. B. Sip. Dan yang terakhir, oke, ini yang terakhir adalah apa namanya? Ini program tak linier. Maksimum minimum biasa ya. Ya, berarti ini pertidaksamaan simultan teman-teman sekalian. Berarti anak-anak sekalian, ini program tak linier karena kuadrat sebetulnya gitu ya. Seperti yang diajarkan di sekolah program linier, cuman ini ada di SNMPTN anak-anak sekalian. Jadi diajarin juga ya. Nah, anak-anakku sekalian, kalau program tak linier berarti gimana? Kita harus lihat dulu. Ini sebetulnya ini artinya X min 4 kuadrat kurang dari Y atau Y lebih min 4 kuadrat gitu ya. Itu. Dan yang kanan dan Y kurang dari X. Jadi ada dua daerah yang digabungkan. Berarti mau tidak mau, suka atau tidak suka, kita harus menggambar kurvanya. Bagaimana gambarnya? Tinggal digambar. Kalau yang ini, anak sekalian, ini sebetulnya diambil dari kurva apa ya? Y sama dengan X min 4 kuadrat. Ini ibarat kayak X, Y sama dengan X kuadrat. Y sama X kuadrat kan pada pusat. Nah, kalau ini pada saat X sama dengan 4 di sini. Kayak kalau huruf gitu loh. Set. Nah, ini Y sama dengan X min 4 kuadrat. Nah, kalau ditanya ini berapa? Ya udah masukin N0. 0 kurang 4, min 4. Kuadratin 16. Berarti 16. Nah, Y lebih besar. Kalau lebih besar kemana? Ke atas atau ke bawah? Ke atas. Lebih besar. Di daerahnya ini. Oke, yang merah daerahnya. Nah, ini daerahnya ke atas. Oke. Yang kedua, garis ini yang kedua. Yang kedua, aduh capek juga ya. Enggak capek lah. Garis Y sama dengan X ditambah 8. Kita harus mencarinya. Sama kayak tadi, memotong sumbu X, Y-nya 0. Kalau Y-nya 0, X-nya min 8. Min 8 berarti di mana? Segini aja. 4. Itu min 8 di sini dong. Min 4, 8 di sini. Min 8 gitu ya. Memotong sumbu Y, X-nya 0. Kalau X-nya 0, 8. Berarti setengahnya di sini. Ini sebetulnya nggak ini ya. Skalanya nggak pas. Nggak apa-apa lah. Berarti ini set. Lebih kecil. Y lebih kecil kemana? Ke bawah. Berarti kalau ke bawah mana? Ini kalau ke bawah. Nah, ini. Nah, berarti nanti hasil irisannya mana? Ini sekalian. Nah, memang anak-anak sekalian, kalau ketemu dengan program tak linier yang bentuknya bukan hanya garis tapi kurva, maka yang paling cocok menggunakan garis selidik. Ulangi, menggunakan garis selidik. Jadi ada garis selidik. Diambil dari mana? Dari fungsi objektif. Fungsi objektif. Nah, kalau ngomong-ngomong dengan garis selidik, maka ingat kaidahnya, kaidah koefisien X, gitulah. Maksimum terletak pada titik yang paling kanan. Kalau minimum sebaliknya kiri. Kalau koefisien X-nya min, tinggal dibalik, asalnya kanan jadi kiri, asalnya kiri kan jadi kanan. Kiri, kanan, kulihat saja. Karena di situ banyak pohon cemara. Itu ya, kecil ya. Baik, oke. Nah, ngomong-ngomong tentang garis selidik, itu bentuknya sama dengan K. Nah, pertanyaannya, K-nya berapa? Terserah. Yang penting garisnya ada di sini nih, di sekitar daerah. Misalkan apa? Boleh, Pak, boleh nggak misalkan K-nya 8? Boleh. 2K ditambah Y sama dengan 8.
Cari titik potong dengan sumbu X. Memotong sumbu X Y-nya 0. Kalau Y-nya 0, maka X-nya sama dengan 4. Memotong sumbu Y, X. Y-nya 8 di mana? Di sini. X-nya 4 di mana? Di sini. Nah, nah, berarti di sini nih kita ambil di sini. Ambil di sini. Oke. Yang dicari anak-anak sekalian adalah yang minimum. Koefisien X-nya positif. Minimum positif. Berarti yang paling kiri. Geser yang paling kiri mana? Set ke kiri. Set. Oh, di sini. Nah, ini. Berarti di titik singgung terhadap apa? Terhadap garis. Menyinggung garis. Garisnya apa? Garis lidik. Mana garis lidik ini? Ini nih garis lidik ini. Gradiennya berapa garis lidik? Min 2x plus 8. Jadi gradiennya apa? Min 2. Nanti lari ke konsep apa? Konsep gradien garis singgung. Sama dengan apa? Turunan. Kan luar biasa, ya nggak? Nah, ya ini namanya soal SBMPTN, ya nggak? Gradien garis singgung sama dengan turunan pertama. Gradien garis singgung sama dengan turunan pertama. Turunan pertamanya dari sini, turunkan. Berarti X min 4 kuadrat turun sama dengan gradiennya min 2. Gitu. Bagi 2 berarti X min 4 sama dengan min 1 atau X-nya sama dengan 3. Kalau X-nya 3, Y-nya berapa? Masukin ke fungsinya. Masukin sini. Set. Kalau huruf K. 3 kurang 4 min hiji, Y-nya kuadratin 1. Jadi Y sama dengan 1. Jadi minimum terjadi saat X-nya 3, Y-nya 1. Masukin. Kalau X-nya 3, masukin sini. Set. 3 kali 2 adalah 6. Tambah 1 sama dengan 7. Dan jawabannya adalah 7. Begitu. Oke, sampai sini ada pertanyaan gimana sekalian? Dari 13, dari berapa tadi? 13 turun 12, turun ke 9, sekarang turun ke 10, ke 8. Dikurangi host 2, jadi 6, dikurangi pembicara 1, 5 berarti 5 orang. Kalian husnul khotimah 5 orang. Baik, Pak Adit, ada pertanyaan nggak? Ayo guys, ada yang mau ditanyain lagi nggak sebelum? Enggak, Pak Agung ada pertanyaan. Guys, ada pertanyaan guys? Mohon maaf kalau terlalu cepat ya. Kalian bisa lihat ulangannya di YouTube. Kayaknya emang udah paham banget nih. Oh, dari Laili nih ada kayaknya. Tidak ada Kak, Laili. Tidak ada. Oke, alhamdulillah udah ngerti banget berarti Pak kayaknya. Ya. Atau pusing karena kebanyakan. Iya. Enggak kayaknya. Kalau pusing kayaknya paham ya. Mau mengerti, Pak. Pusing itu mau mengerti berarti. Baik, mungkin sedikit informasi kembali ya buat kalian nih. Yang tadi berarti ada Laili, Naupal, sama Alia dan Catherine. Jika berminat untuk memanfaatkan diskon yang kemarin voucher ya, kalau misalkan kalian masuk ke 50 orang itu, insya Allah kita ada program unggulan nih untuk persiapan seleksi masuk perguruan tinggi negeri. Jadi di program ini nanti kalian belajar materinya dari kelas 10 lagi. Jadi kalau misalkan kemarin nih ada kendala materi-materi di kelas 11 PJJ-nya, insya Allah nanti akan diulangi lagi nih kalau di bimbel di NF karena materinya kita ulangi dari kelas 10, 11, dan 12. Dan ada diskon 50%, 30%, dan gratis pendaftaran juga. Jadi nanti saya coba share lagi ya untuk siapa aja yang dapat vouchernya. Oke, mungkin sekali lagi ada lagi yang mau ditanyain nggak kira-kira? 1, 2, 3. Oke, mungkin nggak ada. Baik, jika memang tidak ada lagi yang ingin ditanyakan, alhamdulillah kita tutup untuk pembelajaran atas waktu dan ilmunya. Insya Allah bermanfaat buat kita semua. Kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah Hirobil Alamin. Oke. Baik, mungkin saya izin juga untuk ya sama-sama semuanya sama-sama ya. Oke, sama-sama. Sekali lagi untuk rekaman video pembelajarannya bisa ditonton di YouTube Bimbel Nurul Fikri ya.
Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.